berdoa kepadamu, Tuhanku. Ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saudara-saudaraku, renungan kita berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus yang keempat, ayat yang kedua. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita bersama-sama mohon pertolongan Roh Tuhan, Roh Kudus, agar kita bisa membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami boleh mendapat kesempatan membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan lebih daripada itu juga menjalankan, mentaati firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. 1 Petrus 4 ayat yang kedua, firman-Nya demikian. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, melainkan menurut kehendak Allah. Sekali lagi, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, sejak kita meninggalkan hidup lama dan masuk dalam hidup yang baru, atau istilahnya sejak kita meninggalkan dosa dan mengikuti jejak Kristus, maka
kita menuruti keinginan Kristus, menuruti kehendak Allah, dan kita perlu terus-menerus meninggalkan, tidak menuruti keinginan manusia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, bagaimana caranya kita bisa mengerti ini keinginan manusia dan yang lain itu kehendak Allah? Dengan kita bisa membedakan, maka kita bisa meninggalkan keinginan manusiawi dan melakukan kehendak Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, mari kita perhatikan 3 hal supaya kita bisa dengan tenang, dengan jernih, membedakan keinginan manusia dan keinginan Allah. 3 hal itu adalah ketika kita ada dalam situasi, kondisi yang membuat kita marah ataupun kita gelisah ataupun kita sedang bersungut-sungut. Nah, 3 pertanyaan itu adalah, yang pertama, apakah sebabnya kita punya perasaan itu? Apakah alasannya kita marah-marah, jengkel, bersungut-sungut, tidak berterima kasih, dan lain-lain sebagainya, perasaan-perasaan negatif? Mungkin jawabnya adalah karena kita takut, karena kita khawatir. Mungkin juga perasaan itu muncul karena kita dulu pernah tersakiti, ada luka batin, mirip seperti yang kita alami sekarang, sehingga muncul perasaan itu. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara, dengan memahami alasan mengapa kita bersikap demikian, maka kita kemudian bertanya hal yang kedua, apakah sikap seperti itu merupakan sikap yang benar? Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ada suatu titik tertentu di dalam kehidupan seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia ini merasa begitu kecil hati, sehingga perasaan yang merasa kecil hati itu dia lalu bawa kepada Tuhan dengan berkata, "Tuhan, aku satu-satunya orang di seluruh negeri Israel ini yang melayani Engkau.
Tetapi Tuhan menentang Nabi Elia bahwa dia satu-satunya orang yang melayani dia, melayani Tuhan. Tuhan berkata bahwa ada banyak sekali orang Israel yang bisa melayani Tuhan. Engkau cuma salah satu saja. Jadi jangan merasa bahwa engkau yang paling hebat, seolah-olah kaulah satu-satunya yang berusaha melakukan yang benar di seluruh dunia ini. Itu tidak benar. Jadi perasaan itu dengan segala alasannya ternyata tidak benar. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah saya merasakan bahwa perasaan itu dengan alasannya dan sebetulnya perasaan yang tidak benar adalah sesuatu yang dapat membantu saya, atau sebaliknya malah perasaan itu dengan segala alasannya malah menyakiti hati kita sendiri. Nah, bila mana kita bisa menjawab 3 pertanyaan ini, yaitu apakah alasan kita merasa itu, apakah alasan dan perasaan itu benar, apakah alasan perasaan itu benar atau tidak akan membawa kita bermanfaat untuk diri kita sendiri, atau sebaliknya malah menyakiti hati kita. Dengan menjawab 3 pertanyaan tadi, maka timbullah akibat yang positif, yaitu hati kita menjadi lebih tenang, lebih damai. Misalnya, kita akan melihat sebuah peristiwa sebagai contoh bagaimana kita bisa membedakan keinginan manusiawi, keinginan manusia belaka, ataupun keinginan Tuhan. Di sebuah restoran, Anda ada di sana dan Anda memesan makanan. Sementara itu orang-orang lain di sekitar Anda duduk juga dan memesan restoran. Ada yang sudah mendapat makanan. 15 menit kemudian datanglah seorang yang masuk ke restoran itu dan memesan juga. Memesan makanan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, beberapa menit kemudian pelayan datang melayani orang yang memesan makanan 15 menit sesudah Anda memesan. Makanannya dibawa kepada dia. Bagaimana perasaan Anda? Anda jengkel. Anda
marah. Lalu Anda bertanya, kenapa marah? Apa alasannya? Nah, gimana? Saya pesan lebih dulu, dia dilayani lebih cepat. Ya mungkin makanannya kan lebih mudah dikerjakan daripada pesanan Anda. Pesanan Anda membutuhkan waktu untuk dimasak lebih lama daripada pesanannya. Oh iya. Nah kalau begitu perasaan Anda benar enggak? Oh iya, ternyata keliru. Dengan perasaan marah, dengan perasaan jengkel karena orang lain dilayani lebih dulu daripada dirimu, itu menyenangkan, bermanfaat untuk Anda, atau malah menyakiti dirimu sendiri. Nah, ini sebuah contoh bagaimana kita bisa mengerti keinginan manusia dan belajar untuk mengikuti keinginan Allah. Ketika hati kita menjadi tenang, tidak marah-marah, tidak khawatir, tidak takut, hati kita tenang, damai, hati kita hening, maka disitulah kita bisa mengambil keputusan untuk memilih kehendak Allah daripada keinginan kita manusia. Memilih kehendak Allah daripada kehendak manusia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, marilah kita terus-menerus mengisi kehidupan kita yang masih sisa ini, mengikut Tuhan, mengikuti keinginan Allah, dan meninggalkan segala kemauan, kehendak diri kita sendiri. Keinginan, kehendak manusia kita tinggalkan. Dan dengan sungguh-sungguh kita berserah, memilih melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya renungan ini dapat menolong kita semua terus-menerus mengikuti kehendak Allah. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, marilah kita melanjutkan dengan berdoa. Dalam doa ini, pokok-pokok doa akan saya sebut. Dan kiranya saudara-saudara dalam hati berbicara, omong-omong dengan Tuhan Allah yang kita sembah. Sampaikan pokok-pokok doa ini dengan pergumulannya kepada Allah dalam hati, dan Tuhan melihat, bahkan Tuhan mendengar isi hati kita. Mari kita berdoa. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya jangan menuruti keinginan manusia. Sebaliknya, turutilah kehendak Allah.
Mari kita mohon hikmat Tuhan supaya kita bisa membedakan keinginan manusiawi atau keinginan Allah. Dengan demikian di setiap perkara, dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, damai, kita mengambil keputusan dan memilih untuk melakukan kehendak Allah saja. Marilah kita juga ingat akan saudara-saudari kita yang sedang mengalami bencana, musibah. Antara lain banjir, antara lain gempa, atau bahkan terjadi perang saudara, dan sakit penyakit di mana-mana. Mari kita bawa mereka korban musibah ini di hadapan Tuhan dan yakin Tuhan akan menolong mereka. Dan secara khusus marilah kita tetap terus mendoakan keadaan dan suasana pandemi virus corona yang belum selesai ini. Ada banyak orang-orang yang sakit karena virus corona. Kiranya Tuhan beri kekuatan, perlindungan, semangat, dan imunitas yang makin membaik supaya virus ini dapat diatasi, dapat dilawan oleh tubuhnya sehingga tidak lagi mengganggu mereka sembuh. Dan mari kita doakan juga orang-orang yang mengalami kesulitan mencari nafkah. Karena situasi kondisi akhir-akhir ini membuat perekonomian tidak berjalan dengan lancar. Roda perekonomian terhambat. Pendapatan, rezeki tidak mudah diperoleh. Dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan kerja lebih keras lagi. Kiranya Tuhan memberi ketekunan, ketabahan, sehingga rezeki yang asalnya dari Tuhan itu akan mereka peroleh, akan kita peroleh.
Marilah kita tetap mendoakan gereja-gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan tetap terus-menerus bisa bersekutu, baik dalam bentuk hybrid, inside dan onsite, bisa terus tetap melayani dan bersaksi di tengah-tengah lingkungannya. Sehingga gereja, setiap orang-orang Kristen anggota gereja boleh menjadi garam dan terang dunia. Kita doakan juga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, kiranya pemerintah dapat melakukan kewajiban dan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yang melindungi rakyat, yang mengayomi rakyat, dan mensejahterakan rakyat. Dan marilah kita akhiri doa-doa syafaat kita dengan menaikkan doa Bapa kami. Kita nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.